Kondisi melanjutkan. Jurnalnya dengan judul Surgical Management of Pulmonary Aspergilloma, Clinical Experiment with 77 disease. Jurnalnya diambil dari Turkish Journal of Medical Science tahun 2015 dengan autor utama Aydoktu et al. Sebagai pendahuluan, Aspergilloma paro ini disebabkan oleh spesies saprofitik dari genus Aspergillus. Penyakit ini terlibat pada terbentuknya fungus bol atau mesotoma. Terapi anti jamur ini biasanya tidak efektif dan penyembuhan hanya dapat dicapai dengan perawatan bedah saja. Pasien dengan Aspergilloma memerlukan perawatan bedah karena adanya resiko hemoptysis yang mengancam jiwa. Namun pembedahan masih menjadi perdebatan karena tingginya insiden komplikasi pasca operasi. Ini metode samplingnya, terdapat 77 pasien Aspergilloma yang dioperasi di Turki pada tahun 2000 Januari sampai Desember 2013. Subjeknya terdiri dari 53 laki-laki dan 24 wanita. Pasien ini pasien yang di diagnosis Aspergilloma, di sana sampelnya itu berdasarkan dari anamnesis, riwayat penyakit, serta radiologis dari CXR ataupun CT scan torak. Kemudian untuk Aspergilloma sendiri dibagi menjadi dua klasifikasi, yaitu SPA atau Simple Pulmonary Aspergilloma dan CPA atau Complex Pulmonary Aspergilloma. Perbedaannya untuk yang simple adalah yang dindingnya tipis dan ukurannya lebih kecil dari 5 cm. Sedangkan yang kompleks, bila dindingnya tipis, dia lebih dari 5 cm atau dengan ukuran apapun, tapi dindingnya tebal. Untuk yang simple ini juga tidak ada lesi atau sedikit lesi seperti konsolidasi atau atelektasis. Jika yang kompleks, ini dia terdapat lesi atau sequelae berupa konsolidasi dan atelektasis yang luas, yang biasanya disebabkan oleh penyakit dasarnya, yaitu paling banyak bronkiolitis dan tuberkulosis. Ini batu darahnya kita bagi menjadi dua terlebih dahulu, yang mayor dan yang minor. Untuk cut-off-nya 250 cc per 24 jam. Kemudian kalau yang minor bisa kurang dari 250 cc atau hanya bercak atau blood strip. Ini gambaran CT scan torak dengan SPA dan CPA. Untuk yang atas adalah contoh yang simple. Yang kiri atas itu yang contoh kurang dari 5 cm. Kemudian yang bawah adalah contoh yang lebih dari 5 cm. Terus yang kanan bawah adalah contoh yang dengan lesi di parenkim parunya. Di sini tanpa ada fibrokonsolidasi karena tuberkulosis. Hasil dari penelitian ini nanti ini terbagi menjadi 4 tabel. Yang tabel pertama berdasarkan dari penyakit yang mendasarinya. Kita golongkan dulu dari SP dan CPA-nya. Ini 40 pasien tergolong simple, 37 pasien tergolong yang kompleks. Jadi hampir berimbang. Namun untuk penyakit yang mendasarinya paling banyak adalah tuberkulosis dengan total 37 pasien, diikuti dengan bronkiolitis, PPOK, dan kista hidatidosa. Kemudian untuk 23 pasien di sini tidak memiliki penyakit paru yang mendasarinya. Nilai cukup tinggi, yaitu 29%. Kemudian ini dari tabel dari gejala dan indikasi operasinya. Gejala dan indikasi yang paling sering muncul untuk operasi adalah hemoptysis dengan 52 pasien atau 67,53%. Terdiri dari 43 yang minor hemoptysis dan 9 yang hemoptysis mayor. Diikuti dengan batuk kronis, chest pain, dan produksi sputum yang berlebihan. Kemudian ini tabel ketiga adalah tipe-tipe operasinya. Di sini terbagi menjadi dua, ada tipe reseksi anatomis seperti pneumonektomi, lobektomi diamioplasti, dan sementektomi, dan yang wedge resection. Ini adalah operasi-operasi inisial atau awal dari ke-77 pasien yang dioperasi. Kemudian ini komplikasi pasca operasinya. Ini datanya ya. Kemudian dari komplikasi mayornya terjadi pada 18 pasien, itu 23,7%. Kemudian komplikasi yang terjadi, yang pertama ada prolonged air leak, ada 6 pasien, kemudian persisten pleural splash ada 6 pasien, BPF 1 pasien, infeksi luka operasi 3 pasien, dan hemoptysis bilateral 2 pasien. Pada penelitian ini ada 3 pasien yang meninggal setelah operasi karena hemoptysis mayor,
pneumonia post operasi, dan emphysema. Dan kita masuk ke diskusinya. Seperti yang diketahui tadi, Aspergillus adalah jenis saprofit yang tersebar luas dalam kontaminasi saluran napas yang terjadi melalui inhalasi. Kita harus tahu dulu ini kenapa kita harus tahu saprofitnya adalah karena sifatnya yang dapat hidup pada jaringan yang mati. Nah, Aspergillus ini dia terhidup manusia. Kemudian setelah terhidup manusia ini paling sering menjadi Aspergilloma dan terbentuk fungus bol yang kita bisa lihat pada CT scan. Kemudian Aspergilloma paro ini terbentuk pada kondisi yang sudah ada kavitas sebelumnya. Jadi sebelumnya sudah ada penyakitnya terlebih dahulu, baru terbentuk Aspergilloma. Dan yang paling sering 13-89% kasus adalah karena TB. Gabungan klinis Aspergilloma dimulai dari temuan radiologis yang insidental, jadi tidak ada keluhan, tahunya dari incidental finding. Kemudian yang paling sering adalah gejala yang menyertai adalah hemoptysis, batuk, dyspnea, dan general weakness tergantung dari penyakit yang mendasarinya. Untuk hemoptysisnya itu sendiri ini mencapai 67,53% pada kasus ini. Untuk pada literatur lainnya dikatakan berkisar antara 50 sampai 83%. Beberapa ahli bedah ini setuju bahwa hemoptysis yang minor ini dapat dikonservatif. Namun paradigma ini berubah setelah dilakukan penelitian-penelitian yang di mana kalau hemoptysis pokoknya terjadi hemoptysis pada kasus Aspergilloma harus segera dioperasi. Setelah terbentuknya fungus bol, terapi anti jamur ini sudah tidak efektif. Hemoptysis yang mengancam jiwa ini tidak dapat diprediksi dari ukuran lesinya. Jadi kita tidak bisa memprediksi ini akan gawat atau tidak hanya dari ukuran lesi tadi. Jadi kita harus memikirkan untuk keputusan operasi begitu ada gejala hemoptysis. Jadi pembedahan sesegera mungkin ini dapat menghindari komplikasi yang lebih besar. Pembedahan ini dapat mencegah hemoptysis dan pertumbuhan Aspergilloma sambil kita menjaga parenkim paru dengan eradikasi komponen biogenik. Dan bila dilakukan ini, harapan hidupnya dapat meningkat. Beberapa ahli bedah masih menyatakan pembedahan Aspergilloma itu kontroversial karena komplikasi dan mortalitas pasca operasi. Ini karena sifat yang saprofit tadi itu, Siracausa et al. Ini mengatakan operasi Aspergilloma pada prinsipnya harus menyelamatkan parenkim sehat seluas-luasnya karena sifat saprofit dari organisme tersebut, sehingga mencegah untuk agar Aspergilloma tidak tumbuh kembali. Kemudian open thoracotomy dengan reseksi anatomis ini telah diterima secara luas sebagai tata laksana yang utama, tata laksana yang utama untuk penyakit Aspergilloma, jadi bukan medikamentosa. Ini pada reseksi anatomikal ini terjadi pada pasien ini dilakukan pada 47 pasien yang terdiri dari 24 pasien lobektomi, 4 pasien dilakukan pneumotomi, kemudian 9 pasien dilakukan lobektomi disertai mioplasti, dan 10 pasiennya dilakukan reseksi segmental. Kemudian lumayan cukup banyak dilakukan wedge resection 30 pasien pada pasien ini, pada penelitian ini. Ini untuk yang lobektomi terlebih dahulu. Dari 24 pasien yang dilakukan lobektomi, 14 pasien adalah menderita TB. 5 pasien, kemudian dari lobektomi ini hanya 5 pasien yang mengalami komplikasi, yang 1 pasien ini prolong air leak dengan emphysema, kemudian 2 pasiennya ini thoracic space, kemudian ada 1 myohemoptysis, dan 1 karena infeksi luka jahitan. 3 dari 5 pasien yang mengalami komplikasi ini mengalami TB. Jadi ini berkali-kali TB disebutkan di sini, memang dia sebagai istilahnya penyakit utama yang dapat menyebabkan Aspergilloma. Kemudian pada lobektomi di penelitian ini tidak ada yang dilakukan reoperasi. Pada penelitian ini ahli bedah menyebutkan hati-hati kebocoran parenkim paru selama proses lobektomi, terutama dengan penyakit dasar TB. Ini ada gambar yang kedua, itu pasien yang sudah di lobektomi, kemudian ada ini ada steril space yang tidak dilakukan reoperasi. Kemudian ini teknik yang kedua, lobektomi dengan mioplasti.
Dari 9 pasien dilakukan prosedur ini semuanya adalah pasien TB. Hanya terjadi 2 komplikasi, yaitu yang pertama prolong air leak dan infeksi luka jahitan. Nah, pada pasien ini walaupun semuanya ini pasien TB, namun tidak ada satupun dengan komplikasi space problem yang tadinya dikhawatirkan. Sebab maka itu mioplasti ini penting untuk dilakukan pada lobektomi dengan resiko masalah pengembangan paru. Ini gambarnya, yang CT scan-nya itu yang sebelum dioperasi, dia terdapat gambaran fungus ball disertai dengan fibrokonsolidasi. Kemudian setelah dioperasi, ini sudah membaik. Ini tidak ada masalah pengembangan paru yang dapat mengembang, ini karena lobektominya dilakukan dengan mioplasti. Ini reseksi segmental atau segmentotomi dilakukan pada 10 pasien di penelitian ini, 5 diantaranya itu menderita TB. Ada 2 komplikasi pada segmentotomi ini. Yang pertama, pasien ini mengalami space problem. Kemudian dengan yang statement yang di atas tadi, pasien yang mengalami space problem ini dilakukan mioplasti, kemudian pasiennya membaik, parunya dapat mengembang kembali. Kemudian untuk yang satunya lagi hanya karena infeksi luka jahitan. Di sini pada penelitian ini dilakukan lobektomi dan segmental resection pada 43 pasien. Dan komplikasinya hanya 20% dan yang dilakukan reoperasi hanya 1%. Dibandingkan dengan west resection yang dilakukan pada 30 pasien, ini terjadi komplikasi 9 pasien dan reoperasi 5 pasien. Jadi ini seperti diversuskan antara wedge resection dengan anatomis resection, ini lebih baik anatomis resection. Jadi pada penelitian ini disebutkan wedge resection ini tidak dianjurkan dibanding dengan anatomic resection. Ini ada pneumonektomi. Pada 77 pasien ini ada 5 pasien yang straight lung. Pada 4 pasiennya dilakukan pneumonektomi dan 1 pasiennya dilakukan lobektomi. Nah, kemudian pada pneumonektomi keempat pasien yang dioperasi ini terdapat 3 komplikasi, yaitu 75%. Yang pertama pasien MPM dan pasien ini meninggal, kemudian 1 pasien lagi dengan MPM tapi dapat diobati dengan antibiotik dan pleural lavage, dan 1 pasiennya ini dengan infeksi luka. Semua pasien dengan komplikasi pasca pneumonektomi ini semuanya menderita TB. Ini komplikasi dan operasi ulangnya, datanya dari total 77 operasi aspergilloma terjadi 18 komplikasi, jadi 23,37%. Kemudian dari 18 pasien itu 15-nya adalah masalah parenkim dan 3 pasiennya masalah infeksi akibat luka jahitan. Dari 15 komplikasi ini hemoptisis berulang ada 2 pasien, kemudian kebocoran udara yang berkepanjangan atau prolong air leak-nya ada 6 pasien dengan emfyema, kemudian masalah rongga pleura yang persisten atau dengan atau tanpa emfyem ada 6 pasien, BPF ada 1 pasien. Operasi ulang diperlukan pada pasien dengan hemoptisis berulang dan space complication. Ini gambarnya pasien yang sudah dilakukan wedge resection. Karena tadi dibilang wedge resection tidak dianjurkan, ini terjadi recurrent di tempat yang sama. Kemudian pada 9 dari 12 pasien dengan prolong air leak dan problem space, tuberkulosis adalah penyakit yang mendasarinya. Tuberkulosis juga mendasari penyakit 2 dari 3 pasien dengan infeksi luka yang disebutkan di atas. Jadi penyebab utamanya dari semua aspergilloma ini adalah paling sering pada tuberkulosis. Kita masuk pada kesimpulan. Pembedahan reseksi untuk aspergilloma ini memberi manfaat potensial dengan angka morbiditas dan mortalitas yang rendah. Reseksi bedah harus terdiri dari reseksi anatomi seperti lobektomi dan segmentektomi. Jika penyakit dasarnya adalah tuberkulosis, problem space dan prolong air leak harus diwaspadai dan disarankan untuk ahli bedah melakukan mioplasti. Kemudian wedge resection sebaiknya dihindari karena komplikasi pasca operasi dan angka reoperasinya tinggi. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih ya Pak Alfian. Jadi pagi ini topik kita adalah aspergillosis ya, aspergilloma.
kita tahu bahwa aspergillosis itu kasusnya selalu sulit. Kalian mungkin yang belum tahu, saya beritahu, kasusnya sulit. Ada beberapa hal yang spesifik atau yang karakteristik pada aspergillosis, yaitu yang pertama adalah dia infeksi jamur, yang kedua dia selalu ada di apex, paling sering ya. Dan yang ketiga lengketnya tuh luar biasa atau infiltrasinya tuh luar biasa. Dan satu hal yang harus kamu ingat adalah kamu tidak boleh memecah kantongnya atau aspergillosisnya atau sporanya tidak boleh sampai terburai ada di pneumotoraks. Karena itu akan membuat morbiditas pada pasien. Morbiditas yang sering saya temui kalau misalkan kantongnya pecah adalah ARDS. Pasien akan ARDS, nggak bisa winning ventilator, pneumonia, dan akhirnya meninggal. Lalu komplikasi lain yang kedua, kalau misalkan sampai pecah absesnya, kantongnya itu, maka yang terjadi seperti pasien yang sebelumnya ini adalah terjadi suatu BPF, terjadi suatu bronchopleural fistula. Dari stam bronkusnya itu jebol lagi, karena dia terjadi infeksi sekunder. Sehingga kalau kamu mendapatkan pasien aspergillosis, jelas ada infeksi jamur, terus ada gambaran air crescent sign yang spesifik, cuman di sini gambarnya nggak kelihatan tadi. Terus kamu harus memberikan terapi preoperatif itu antifungi selama 2 minggu. Pilihannya adalah itraconazole. Nanti setelah pasca bedah diberikan sampai 6 minggu, 1 bulan lebih, itraconazole juga. Nah, pada waktu operasi, ingat kata-kata saya, tidak boleh sampai pecah, usahakan. Tapi memang ini sulit karena infiltrasinya luar biasa, dan satu-satunya tips atau yang mungkin yang bisa kita pelajari adalah sebelum kamu membebaskan yang perlengkatannya dengan dinding toraks, yang harus kamu putus adalah arteri pulmonalis dulu, vena pulmonalis, bronkus. Membebaskan perlengkatannya baru yang terakhir. Karena dia infiltrasi itu ada 2 feeding arteri yang sampai ke kapsulnya tersebut. Yang pertama dari arteri pulmonalis, yang kedua dari arteri intercostalis. Nah, kalau misalkan kamu bongkar dari perlengkatannya itu, maka kamu akan mendapatkan perdarahan yang luar biasa. Pengalaman yang kemarin 4 liter, itu pun belum selesai, akhirnya di packing, tutup, terus baru kita ulang lagi besok. Karena saking banyaknya perdarahan sehingga kita kalah. Tapi supaya pasien enggak sampai terjadi yang tidak, akhirnya kita packing dengan bekas, bisa dengan seperti itu. Kalau memang terpaksa ya, kita masukkan bekas, tutup, kita kasih transamin atau Vitka, kita berhenti dulu untuk memberikan kesempatan faktor koagulasi untuk bekerja, terus kita ulangi lagi besok. Tapi sebaiknya sebelum kamu operasi seperti ini, yaitu hindari untuk memisahkan dinding toraks dengan kapsulnya itu. Yang kamu lakukan pertama adalah kamu putus dulu arteri pulmonalisnya, yang ke arah lobus superior tersebut, vena pulmonalis, bronkus. Baru tersisa adalah memisahkan perdarahan, memisahkan perlengketan dari dinding torak dengan kapsulnya spora tersebut. Nah, itu meminimalkan perdarahan. Walaupun saya bilang minimalkan perdarahan, tapi at least itu 2 liter biasanya. Nggak pernah aspergillosis ini di bawah 1 liter. Selalu 4 liter, 5 liter. Saya pertama kali mengerjakan ini 6 liter, bayangkan. Sampai saya call for help. Pasiennya itu sampai didatangi oleh 4 orang anestesi, mereka tanya, gimana masih lama, masih lama? Saya bilang, iya dok, belum lepas. Saya sampai telepon senior, saya tanya, minta advice. Kata beliau, ya udah kamu packing aja kalau emang sulit. Tapi pada waktu itu saya berpikir kalau di packing, ada 2 hal yang akan terjadi nanti. Pasiennya mungkin akan bleeding terus mungkin tidak selamat. Akhirnya saya nekat ya, saya melakukan klem, lalu saya potong, bagian yang lengket enggak saya ambil, saya tinggalkan. Nah, setelah itu saya kasih segala macam, sampai saya sempat bypass pada waktu itu. Orangnya selamat, tapi BPF muncul. Tapi memang komplikasi-komplikasi yang paling sering yaitu, nomor 1 adalah terjadi fistel, terus terjadi BPF, terus yang terakhir adalah kalau misalkan jelek ya terjadi ARDS. Begitu dia udah ARDS, paru kanannya putih, yang kiri putih, udah. Ini biasanya jelek outcome-nya. Ya, jadi ini adalah operasi yang sulit, perlu banyak pertimbangan dan perlu persiapan yang baik dan kecepatan dalam hal melakukan tindakan ya. Karena perdarahannya akan terus bertambah, kamu belum bisa lepas parunya, tapi perdarahannya terus-terusan, akhirnya kamu yang kalah. Oke, saya buka forum diskusi. Silakan. Belakang nggak ada, di sini ada Adis. Ya, silakan.
Izin bertanya Dr. Rofian, tadi di penelitian saya sempat melihat ada penjelasan kalau misalnya pada penelitian ini dibagi pasien-pasien itu ada yang simple sama yang kompleks. Terus hasil komplikasinya itu yang simple itu ternyata lebih banyak komplikasinya pada space juga, space sama prolong airlift. Mungkin ada penjelasannya itu kenapa pada simple ini dengan komplikasi itu malah lebih banyak komplikasi prolong airlift dan space-nya dibanding yang kompleks. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Dr. Adis pertanyaannya. Sebenarnya pada pasien ini untuk kejadian yang simpel dan kompleks itu dikatakan tidak terlalu berbeda signifikan, hanya 51 banding 48%. Tadi kan disebutkan bahwa pasien-pasien yang mengalami apa? Disebutkan bahwa pasien-pasien ini tidak boleh kita nilai itu berdasarkan dari luas lesinya, tapi dari apa namanya, dari keluhannya. Jadi jika kita menemukan kasus aspergillus, misalnya pada foto torak kita menemukan crescent atau monod sign, kemudian pada CT scan menemukan fungus ball. Ketika pasien itu sudah ada keluhan walaupun ringan, kita tidak boleh apa namanya, meremehkan, tapi kita harus memang langsung memikirkan untuk pasien ini segera dilakukan reseksi. Gitu. Iya, mengenai simple atau kompleks, saya rasa semua jawabannya sama. Reseksinya adalah anatomical resection. Tidak boleh kamu wet resection. Mungkin karena kita merasa bahwa ini adalah kasusnya simple ya, dindingnya tipis, sehingga kita bisa pecah dan kita stapling atau kita jahit. Itu salah. Itu kalau manajemen abses, oke, nggak ada masalah. Karena abses tidak spora. Tapi kalau ini manajemen untuk aspergillosis, itu salah. Karena begitu kamu pecah kapsulnya, lalu kamu jahit, sporanya akan terburai semua, dan akhirnya akan membuat suatu komplikasi yang saya katakan tadi. Mulai dari BPF, ARDS, pneumonia, segala macam. Itu bisa muncul semua. Karena jamur itu kalau udah tersebar tuh ngeri sekali. Lebih mengerikan daripada pus kalau misalkan tersebar ya. Nah, jadi mungkin di sini kalau mereka merasa bahwa simple, sehingga mereka mungkin hanya melakukan bud resection yang dikatakan tadi itu, atau segmentektomi. Segmentektomi pun saya agak sedikit ragu ya, karena saya merasa bahwa untuk aspergillosis ini lobektomi atau panektomi yang paling cocok atau yang paling pas, paling aman. Kalau kamu melakukan wet resection itu pasti akan terjadi komplikasi-komplikasi yang disebutkan tadi. Segmentektomi pun ya. Kalau misalkan nanti ternyata kamu motong segmennya itu pas kena di kapsulnya dan pecah, maka celaka. Pokoknya kalau aspergillosis sampai pecah kapsulnya itu udah celaka. Kamu harus berpikir bahwa apa what next yang harus terjadi, yang akan terjadi pada pasiennya. Mulai dari nanti dia BPF, RDS, pneumonia, itu bisa menghantui kita semua. Oke, gitu mungkin. Siapa lagi nih, Gusti? Nah, silakan. Pertanyaan dari slide tadi kan ada keterangan pembedahan pada aspergilloma ini suatu hal yang kontroversial. Namun di pernyataan berikutnya pembedahan trakotomi dengan reseksi anatomi itu merupakan terapi yang utama. Itu mungkin bisa dijelaskan yang kontroversialnya sebelah mana. Terus untuk karena operasinya ini sulit, apakah ada saran dari TS Paru selain pemberian antifumi preoperatif dari eproconazole 2 minggu? Terima kasih. Ya, jadi sebenarnya prinsipnya untuk itu kan beberapa ahli bedah mengatakan masih kontroversial dilakukan pembedahan pada aspergilloma karena tingginya komplikasi. Ini statement yang istilahnya zaman dulu. Jadi yang sekarang ini karena memang dari paru sendiri medikamentosa itu sudah tidak efektif, sehingga memang pembedahan itu sekarang dikatakan menjadi terapi yang utama. Nah, dari tes paru sendiri, kalau misalnya kita sudah menemukan ini suatu aspergilloma, memang salah satunya yang dipikirkan untuk memperbaiki kualitas hidup dari pasien ini adalah dengan dilakukan anatomical resection. Waktu itu saya dulu juga pernah punya pasien dengan aspergilloma, waktu saya dulu tahap 1, saya ikuti operasinya. Operasinya itu waktu itu cukup lama. Memang seperti yang dikatakan Dr. Tio tadi, saya melihat membebaskannya itu cukup sulit. Sehingga memang itu yang menyebabkan komplikasi itu cukup tinggi.
Tapi dari Shirakawa et al. Itu mengatakan untuk menghindari komplikasi tersebut kita harus membebaskan rangkaian paru yang sehat dari jamur itu sendiri supaya tidak ada sisa-sisa jamur yang tersisa. Terima kasih. Ya, kenapa dikatakan kontroversi? Karena kalau kamu lihat orangnya baik-baik saja. Kamu lihat profilnya orang aspergillosis itu datang ke rumah sakit baik-baik saja. Keluarnya cuma satu, hemoptysis. Itu aja. Nggak akan selesai hemoptysisnya karena selama masih ada kavitas di situ. Dan itu ada sporanya. Kalau misalkan kita biarkan aja dok, nggak usah dioperasi. Orang kan baik-baik saja. Hanya batuk-batuk darah aja. Mungkin dikasih antitusif atau dikasih segala macam untuk menghentikan itu. Apakah bisa? Nggak bisa. Karena itu sporanya itu tetap ada di situ dan dia tidak akan bisa hilang dengan obat anti jamur karena dia udah ada spora di situ. Satu-satunya adalah harus kamu remove. Nah, kalau dibiarkan terus-menerus di situ, pada saat dia batuk, maka sporanya itu akan tersebar. Ya kalau dia terbuang keluar, tapi kalau misalkan dia tersebar ke bronkus sebelahnya atau ke bawahnya, akan menjadi satu hal yang kompleks. Jadi memang kita terjebak, Bang. Kalau ada aspergillosis dikonsulin oleh paru, mau nggak mau kamu harus ambil. Nah, itu udah kuncinya. Nah, sekarang bagaimana cara yang ngambil yang aman, pasien selamat, tidak boleh ada apa-apa, itu yang sulit. Makanya kenapa kasus ini sulit dan katakan kontroversi, karena orangnya secara fisik, kalau kamu lihat orang-orang aspergillosis yang kita operasi, datang kan kondisinya baik-baik saja, nggak ada masalah, jalan kaki sehat, suruh lari pun dia kuat. Tapi keluarnya satu, hemoptysis, dan itu nggak akan selesai. Dan nanti kalau kita biarkan terus, itu spora bisa kemana-mana. Bisa ke bronkus yang seberangnya, bisa ke bawahnya, lobus inferior, bisa ke lain-lain, dan akhirnya menjadi suatu hal yang tidak baik. Gitu. Kalau misalkan kita operasi, ya kita akan terkunci dengan hal seperti ini. Perdarahan yang cukup banyak, operasinya sulit. Pasca operasi komplikasinya ada beberapa hal yang saya sebutkan tadi, mulai dari BPF, ARDS, pneumonia, segala macam. Orang yang datangnya jalan kaki, tahu-tahu pulang pakai kursi roda, atau bahkan naik keranda, itu bisa terjadi. Ya, memang ini adalah suatu penyakit yang namanya aspergillosis, dan itu memang sulit sekali. Oke. Kalau bisa ditunjukkan CT scan-nya tadi, dok. Bagaimana kita Kok kayak Gucci gini? Present kebetulan dan- kemarin ditanya seperti ini, dok. Jadi Oh saya iya, nanya, Dok. ada persoalan aspergillosis. Nah itu, jadi dikasih soal tuh gambarannya seperti itu. Ya. Nah, jadi bagaimana cara membedakan antara aspergilloma itu abses paru, kavitas saja, atau itu adalah suatu keganasan yang terjadi likuifaksi, Dok. Apakah ada hal khusus yang membedakan? Kemudian yang kedua, tadi dikatakan penyebab terbanyaknya kan TB. Kita ketahui TB kan kadang ada gambaran kavitas, multiple kavitas yang karena BTA-nya saja. Nah, kapan kita curiga ini hanya BTA saja? Kapan kita curiga itu karena aspergilloma juga? Apakah dari tes paru itu diberi aja anti jamur kalau ada kavitas atau seperti apa, dok? Masih kurang jelas tadi. Ya, silakan. Terima kasih. Agak susah, Mas. Saya menjawab yang nomor 2 itu tadi, yang nomor 2 dulu. Jadi kalau misalnya pada TB paru, ini kan gambaran patotomonisnya itu salah satunya adalah bukan salah satunya. Jadi yang paling penting itu temuan dari kavitas. Kalau kavitas itu kan hanya dinding tipis saja, tapi tidak ada isinya. Kalau misalnya aspergilloma itu dia ada isinya, jadi di situ ada komponen spora, darah, dan lain-lain. Jadi kalau pada gambaran CT scan pada aspergilloma, kalau misalnya TB kan tadi hanya kavitas dinding tipis. Kalau misalnya aspergilloma itu ada isinya, jadi seperti yang mungkin yang agak lumayan jelas yang kiri atas itu. Jadi ada gambaran seperti itu. Kalau misalnya pada foto toraks paling hanya crescent sign atau monod sign sebutannya. Tadi pertanyaan pertama apa? Membedakan dengan CA. Ya. Dengan saya yang dia likuifaksi, terus kavitas sama ya itu tadi mungkin sama abses paru mungkin. Kalau membedakan dari yang likuifaksi itu ya sepertinya agak sulit ya. Jadi kita harus lakukan CT scan terlebih dahulu. Ya, yang pertama yang membedakan dengan CA, abses ataupun aspergillosis atau aspergilloma tadi itu
Sebenarnya dari kita nggak hanya ngelihat dari foto saja ya, tapi kita ngelihat dari misalnya lab yang lain. Tentunya kamu periksa tumor marker untuk memastikan gitu ya. Apalagi ada orang dengan faktor risiko merokoknya udah cukup lama, lebih dari 10 tahun. Terus habis itu ada riwayat-riwayat yang keringat malam, terus turun berat badan, kayak gitu-gitu kamu akan periksa lengkap, ada tumor marker segala diperiksa di situ. Dan kita bisa lihat nanti kalau CA-nya rendah berarti ya mungkin bisa kita singkirkan dulu sementara. Kalau CA-nya cukup tinggi berarti ya mungkin ini ada masalah dengan keganasan. Mungkin kita perlu cari KGB-nya, apakah KGB-nya ada yang bisa diambil untuk sebagai sampel seperti itu. Dan untuk mengetahui secara radiologi ya membedakan antara aspergillosis sama kavitas atau abses. Ya sebenarnya itu kalau dulu saya diajari secara bentukan seperti ini ya, misalkan dari foto itu air crescent sun itu jelas sekali. Ada gambaran air crescent sun itu udah spesifik. Makanya namanya kenapa kok dinamakan spesifik untuk aspergillosis itu karena emang begitu ada itu langsung kita ngomongnya aspergilloma, aspergillosis. Sedangkan kalau misalkan dia kavitas, isinya cairan, nah ini abses. Gitu ya. Jadi bedakannya dari foto seperti itu. Cuman apakah iya seperti itu? Nanti tahunya setelah dioperasi. Begitu dioperasi, ternyata ini bukan abses, ini adalah aspergillosis. Oh, ternyata ini bukan aspergillosis, ini adalah abses. Ya tahunya pada waktu itu. Tapi untuk membedakan apakah ini suatu malignansi atau tidak, ya kamu harus periksa secara holistik. Orang ini ada faktor risiko atau tidak. Setiap orang dengan faktor risiko yang saya disebutkan tadi itu ya, riwayat pekerjaan di tempat yang banyak polutannya, lalu dia merokok cukup lama, itu kamu harus berpikir malignansi itu ada di situ. Terus yang kedua adalah apa tadi? Apa? Jadi kapan apakah pasien yang ada kavitasnya itu dikasih semacam profilaksis atau apa gitu? Ya, setiap pasien dengan seperti itu tentu kamu akan periksa kan genespertnya atau apa namanya BTA-nya, apakah ada TB di situ. Karena emang betul bahwa kadang-kadang Tuhan memberikan cobaan itu cukup berat. Jadi selain aspergillosis dikasih juga ada TB di dalamnya. Jadi obatnya bisa khawatir kasih antifungi dulu, baru setelah itu baru kita operasi. Bisa seperti itu. Kadang ada yang dia tanpa TB, dia aspergillosis saja itu bisa. Terus yang terakhir tadi ada lagi? Udah itu aja. Oke. Baik. Ada lagi yang tanyakan? Ya, Kadir. Silakan, Dir. Maju ke depan. Ini di sebelahnya Rio. Siap. Izin bertanya dok, lebih ke ya. Jadi saya pernah baca dok, kalau aspergilloma ini kalau sudah terjadi invasif aspergillosis itu sudah diputuskan untuk tidak operasi. Nah, kapan kita tentukan ini invasif aspergillosis dan kita putuskan untuk tidak operasi itu kapan? Alasannya nggak dioperasi apa? Nah, itu dia. Kamu baca separuh-separuh. Disebutkan coba. Karena setahu saya ya, apapun aspergillosis itu mau invasif atau yang mau simple atau yang kompleks itu jawabannya adalah operasi. Karena masalahnya adalah sporanya itu. Kalau spora itu nggak dibuang atau nggak ada yang bisa menembusnya. Kapsulnya itu nggak akan bisa tembus oleh intrakonasal atau ketokonasal. Jadi dia akan ada di situ terus dan dia akan bikin simptom terus, yaitu batuk darah terus. Dan suatu saat spora ini bisa pecah dan dia bisa kemana-mana. Mungkin nggak sih dok. Jadi kalau misalkan aspergilloma ini terjadi di dua lobus paru, di dua. Nah, itu bisa. Jadi memang betul kasus yang kemarin ditemui Dokter Rizky, kalau salah ya, lupa. Yang kiriman dari RSUA itu ada, kalau nggak salah ya, aku lupa. Ada aspergillosis tapi ada di dua sisi, kanan dengan kiri. Nah ini sulit memang. Kita ngejakan satu aja luar biasa, apalagi ngejakan dua. Dan lagi orang itu pada waktu itu kondisinya juga nggak begitu bagus. Biasanya kalau udah kayak itu kondisi sistemiknya nggak begitu baik dan waktu itu nggak layak untuk operasi kalau nggak salah. Sehingga diputuskan kita konservatif. Ya, saya nggak tahu endingnya mungkin atau outcome-nya mungkin ya nggak begitu bagus. Tapi begitu dia ada di dua sisi, betul, mungkin kita perlu berpikir ulang kalau ada di dua sisi. Karena kalau kita ambil satu, ya tentu aja masalah nggak akan selesai. Tetap aja dia batuk darah. Belum lagi kita ngatasi komplikasinya yang sisi ini yang kita ambil, segala macam. Kalau misalkan kita dua-dua sekaligus, mati, percaya sama saya, mati rasanya. Karena bleeding satu sisi aja udah lumayan banyak. Apalagi kamu kerjakan dua-duanya itu. Akan lebih sulit. Jadi memang kalau memang dia bilateral atau difus, ya, itu biasanya pasiennya imunokompromis, kondisi sistemik tidak bagus, sehingga mungkin kita ya konservatif. Konservatif bukan karena itu, tapi karena kondisi yang tidak memungkinkan. Mungkin begitu kan. Kalau nggak salah ada kok kasusnya, kiriman dari RSUA itu yang Dr. Rizky yang pegang, terus habis itu diputuskan kita konservatif. Karena memang kalau nggak salah lobus superior kanan, superior kiri, sama inferior juga ada juga.
kondisi pasien juga nggak terlalu bagus. Oke, karena sudah jam 9, saya selesai di sini. Terima kasih Dr. Alfian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dokter.